Halo semua, perkenalkan nama saya Seria Fianto Batoro, nama NIM A1C1-1961, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Jambi. Dan di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya, yaitu tentang bioaktivitas minyak atsiri, umbi lapis, bawang merah allium cepa terhadap bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan itu apa sih pengertian dari bawang merah atau allium cepa. Nah di sini bawang merah atau allium cepa itu merupakan salah satu jenis komoditas yang mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik itu dilihat dari nilai ekonomisnya maupun kandungan gizinya. Nah di mana bawang merah ini merupakan salah satu karakteristik yang sangat disukai oleh masyarakat karena aromanya yang khas. Di mana aroma dari bawang merah itu atau allium cepa ini disebabkan karena aktivitas enzim alinase atau aroma ini akan tercium apabila jaringan tanaman rusak karena enzim alinase ini akan mengubah senyawa S-alkylcysteine sulfoksida yang mengandung belerang, di mana umbi bawang merah atau allium cepa ini juga mengandung alisilin, flavonol, quercetin, dan juga quercetin glikosida yang bersifat antibakteri, anti cendawan, antikoagulan, serta menunjukkan aktivitas enzim anti-kanker. Nah, di mana bawang merah atau allium cepa ini mengandung senyawa alin dan juga alisin yang bersifat bakterisida, dan bawang merah ini juga mengandung senyawa alisilin dan juga minyak atsiri yang bersifat bakterisida dan juga fungisida terhadap bakteri dan cendawan, yang mana bahan aktif minyak atsiri itu terdiri dari sikloalin, metialin, camferol, quercetin, dan juga fluoroglucin, di mana minyak atsiri ini mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang terdapat di rongga mulut penyebab karies pada gigi. Dari sini di layar monitor kita dapat melihat gambar dari bawang merah itu sendiri, yang mana tidak semua bawang merah atau allium cepa ini dapat menghasilkan bunga, terutama jika kondisi lingkungannya yang tidak memungkinkan untuk pembentukan bunga. Di mana bawang merah atau allium cepa ini merupakan bunga majemuk yang berbentuk tandan, yang mana pada ujung dan tangkainya itu mengecil dan di bagian tengahnya itu mengembung. Dan bentuknya itu seperti pipa yang berlubang di dalamnya, dan tangkai dan bunga ini sangat panjang, lebih tinggi dari daunnya sendiri yang mencapai kadang itu sekitar 30-50 cm. Sedangkan kutubnya itu juga bertangkai tetapi pendek antara 0,2 sampai 0,6 cm. Nah, bunga bawang merah atau allium cepa ini termasuk bunga yang sempurna, yang tiap bunganya itu terdapat benang sari dan juga kepala putih, dan juga bakal buah duduk di atas seperti kubah membentuk segitiga. Nah, di sini kita dapat melihat bawang merah itu sendiri pada di layar monitor. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan dan juga khasiat bawang merah allium cepa. Nah, bawang merah allium cepa ini selain sebagai tanaman sayuran kegunaan lain dari bawang merah ini adalah sebagai obat tradisional, di mana adanya kandungan metabolit sekunder yang dimiliki oleh bawang merah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional dan memberikan aroma yang khas, di mana produk metabolit sekunder ini dipengaruhi oleh faktor biotik dan juga abiotik. Faktor biotik dan abiotik ini tidak hanya mempengaruhi hasil, tetapi juga sangat menentukan proporsi kandungan kimia. Nah, satu jenis tumbuhan yang sama ini bila ditanam di tempat yang berlainan ini mungkin akan memiliki kandungan metabolit sekunder yang berbeda, sehingga ketajaman aroma yang dihasilkan juga akan berbeda. Di mana perbedaan kandungan metabolit sekunder ini suatu tanaman tentunya akan mempengaruhi intensitas aroma dan juga efek terapinya. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan yang bagian ketiga ini adalah karakteristik senyawa kimia pada bawang merah. Nah, bawang merah ini memiliki karakteristik senyawa kimia
yaitu senyawa kimia yang dapat merangsang keluarnya air mata yang disebut dengan lakrimator, sedangkan bau khas dari bawang merah ini disebabkan oleh komponen volatil atau minyak atsiri. Nah, di sini minyak atsiri ini dihasilkan oleh proses biokimia flavor, di mana flavor ini memiliki prekursor atau bahan dasar yang bereaksi dengan enzim spesifik dari bawang merah. Kemudian ini akan menghasilkan berbagai jenis zat kimia, antara lain itu lakrimator, minyak atsiri, asam piruvat, dan juga amonia. Nah, adapun khasiat dari bawang merah atau allium cepa ini adalah sebagai obat alternatif berbasis senyawa alami, yakni mengandung sulfur yang mampu menurunkan kolesterol, flavon glikosida yang berfungsi sebagai anti radang dan juga pembunuh bakteri. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari karies gigi. Nah, di mana di sini nanti pada karies gigi ini dapat tadi diatasi oleh bioaktivitas pada minyak atsiri, umbi lapis bawang merah, allium cepa terhadap bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih karies gigi. Nah, karies gigi itu merupakan salah satu penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan, di mana itu mulai dari permukaan gigi hingga meluas ke arah pulpa. Kemudian karies gigi ini juga sering disebut sebagai lubang gigi yang merupakan salah satu penyakit di mana bakteri merusak struktur jaringan gigi, enamel, dentin, dan juga sementum. Nah, jaringan tersebut rusak dan menyebabkan lubang pada gigi. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor gambar dari penyakit karies gigi ini. Nah, di sini karies gigi ini merupakan proses multifaktor yang terjadi melalui interaksi antara gigi dan juga saliva sebagai host, di mana bakteri normal di dalam mulut serta makanan itu, terutama karbohidrat yang mudah difermentasikan itu menjadi asam melalui proses glikolisis. Nah, bakteri yang berperan dalam glikolisis ini adalah Streptococcus mutans dan Lactobacillus acidophilus. Sedangkan asam organiknya itu adalah antara lain itu asam piruvat dan juga asam laktat yang dapat menurunkan pH saliva, pH plak, dan juga pH cairan sekitar gigi sehingga terjadi demineralisasi gigi. Di mana pada subjek karies gigi itu, terutama pada lubang gigi itu banyak terdapat bakteri yang mampu hidup dalam suasana asam atau asidogenik dan bakteri yang dapat menghasilkan asam atau asidurik sehingga memiliki potensi pembentukan asam yang lebih tinggi, di mana dari sisa-sisa makanan yang terdapat dalam lubang gigi ini yang mana akan menyebabkan penurunan pH yang lebih yang dapat kita lihat pada intensitas karies pada gigi. Nah, di sini ada 4 lingkaran yang menggambarkan saling berkaitan dalam pembentukan karies gigi tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor 4 lingkaran yang saling berkaitan dalam pembentukan karies gigi. Nah, keempat faktor ini saling bekerja sama seperti kita lihat pada gambar, di mana beberapa macam bakteri plak ini mempunyai kemampuan untuk melakukan fermentasi substrat karbohidrat dalam makanan yang sesuai, misalnya itu sukrosa dan juga glukosa, sehingga membentuk asam yang mengakibatkan turunnya pH itu sampai di bawah 5 atau 4,5 dalam tempo 1 sampai 3 menit. Nah, yang mana di sini yang lebih mengerikan lagi, apabila plak tersebut tetap asam untuk beberapa waktu, maka itu untuk kembali ke pH normal itu sekitar 6 sampai 7, maka itu akan diperlukan sekitar waktu 30 sampai 60 menit. Nah, di mana perubahan pH plak ini beberapa waktu setelah berkumur-kumur dengan glukosa yang mana menunjukkan anjloknya pH yang berulang-ulang dalam waktu tertentu mengakibatkan terjadinya demineralisasi pada permukaan gigi yang rentan. Dalam proses karies pun dimulai. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan proses pembentukan plak gigi ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih awal terbentuknya dari karies gigi itu. Nah,
awal terbentuknya karies gigi itu dimulai dengan terbentuknya plak. Nah, di mana plak pada gigi itu adalah suatu bentuk biofilm yang mengarah pada kerusakan gigi atau gigi berlubang, di mana pembentukan ini dimulai dari kolonisasi Streptococcus mutans pada gigi. Nah, bakteri ini akan menguraikan karbohidrat, terutama sukrosa atau gula tebu, yang mana ini sebagai sumber nutrien dan juga untuk pembentukan glikokaliks. Nah, di sini sukrosa ini akan diuraikan menjadi monosakarida sebagai sumber energi sel dengan bantuan enzim, di mana enzim ini akan dikeluarkan oleh sel yang berupa rantai polisakarida yang tidak larut untuk menguraikan fruktosa yang disebut sebagai molekul glukan seperti matriks glikokaliks yang mengelilingi sel. Nah, adanya glikan ini akan melekat pada Streptococcus. Nah, ini akan menyediakan tempat bagi spesies bakteri mulut lain dan akan menjerat partikel nutrien. Nah, di sini akan terbentuklah suatu biofilm. Nah, di sini ketika biofilm itu terbentuk, maka bakteri di dalam biofilm ini akan mencerna nutrien dan melepaskan zat asam yang dapat merusak gigi dengan matriks biofilm. Nah, di sini asam itu yang tadi telah terbentuk, maka secara berangsur-angsur akan mengikis mineral penyusun gigi yang menyebabkan ini gigi itu menjadi berlubang yang pada akhirnya bisa menghilangkan gigi. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana proses pembentukan plak itu dibagi atas 4 fase. Yang mana itu ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Nah, fase pertama ini adalah di dalam fase pertama di sini terjadi pembentukan awal mikroorganisme yang disebut dengan pionir colonizer karena tahan dan dapat bersaing dengan flora mulut lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah bakteri awal dari Streptococcus aureus ini ataupun Streptococcus meteor dan juga Streptococcus sanguinis ini melakukan suatu penumpukan dari mikroorganisme ini, di mana dengan adanya penumpukan dari mikroorganisme ini, maka interaksi antara adhesi protein dan juga permukaan mikroorganisme yang berkolonisasi dan juga reseptor karbohidrat dari komponen saliva ini terdapat pada permukaan gigi setelah deposisi awal, di mana Streptococcus sanguinis ini mulai berekspansi menjauhi permukaan gigi yang akan membentuk sebuah plak, di mana di dalam jangka waktu yang pendek mungkin permukaan gigi yang dekat dengan gigi fa ditutupi dengan mikroorganisme, di mana semua aktivitas ini terjadi dalam 2 hari. Pertama itu 2 hari pertama pembentukan plak. Setelah 24 hingga 48 jam, maka plak terus terbentuk pada margin gigi fa. Nah, yang kedua adalah fase yang kedua ini adalah terjadi pertambahan ketebalan plak setelah 3 dan 4 hari dibandingkan 2 hari yang pertama. Nah, maksudnya di sini adalah plak dari gigi fa tadi menjadi matang dan juga dapat hidup di antara mikroorganisme yang berbeda. Nah, yang ketiga, fase ketiga ini adalah setelah inisiasi 5-7 hari, maka plak ini mulai berpindah ke gigi fa dari mikroorganisme beserta produk-produknya berpenetrasi dan juga bersirkulasi pada pocket. Nah, yang keempat adalah fase keempat ini adalah 7 hingga 11 hari itu setelah inisiasi terjadi, maka berbagai flora itu bertambah, termasuk Sprictes, Fibrous, dan juga Fusiformes, di mana pada plak gigi fa ini memenuhi sulcus gigi fa yang membentuk Ciprotes, dan juga Fibrous ini bergerak di sekeliling dari luar dan juga aplikasi sulcus tersebut. Dari sini di layar monitor ini kita dapat melihat bagaimana mekanisme pembentukan dari plak gigi pada karies gigi ini. Nah, di sini
permukaan gigi yang rawan terhadap karies ini seperti gambar di layar monitor ini yang akan mudah yang menjadi timbunnya adalah pada permukaan gigi yang rawan terhadap karies, yaitu akan terbentuklah timbunan yang dan akan berkembang biak menjadi sebuah plak. Nah, di sini yang kedua adalah bagaimana prinsip kerja dari antimikroba tersebut. Nah, di sini antimikroba ini memperlihatkan toksisitas yang selektif. Nah, artinya di sini adalah obatnya itu akan lebih toksik terhadap mikroorganisme dibandingkan pada sel hospes. Nah, hal ini dapat terjadi dikarenakan pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme, atau mungkin karena obat pada reaksi-reaksi biokimia itu penting di dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya terhadap sel hospes. Nah, di samping itu juga, struktur sel mikroorganismenya ini berbeda dengan struktur sel manusia. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kerja antimikroba ini. Yang pertama adalah menghambat sintesis dinding sel. Nah, maksudnya di sini adalah dinding sel bakteri itu tersusun oleh lapisan peptidoglikan yang bersifat kaku dan kuat sehingga mampu menahan tekanan osmotik dalam sel yang kaku. Di mana kerusakan pada dinding sel ini dapat terjadi dengan cara menghambat pembentukannya, yaitu penghambatannya itu pada sintesis dinding sel atau dengan cara mengubahnya setelah selesai terbentuk. Seperti kita dapat melihat di layar monitor gambar dari dinding sel tersebut, di mana kerusakan pada dinding sel ini akan berakibat terjadinya sebuah perubahan yang mengarah pada kematian sel. Nah, yang kedua di sini adalah mengubah permeabilitas membran sel. Nah, di sini membran sel ini kita ketahui tersusun atas fosfolipid dan juga protein yang mempunyai permeabilitas yang selektif, di mana membran sel ini berperan sangat vital, yaitu mengatur transport zat keluar atau ke dalam sel, melakukan pengangkutan aktif dan juga mengendalikan susunan dalam diri sel. Di dalam membran sitoplasma ini juga terdapat enzim protein untuk mensintesis peptidoglikan komponen membran luar. Nah, di sini rusaknya dinding sel pada bakteri tersebut secara otomatis di sini akan mempengaruhi bagaimana membran sitoplasma itu dapat bertahan lama, dan juga beberapa bahan antimikroba ini dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel atau juga fungsi permeabilitas membran yang mengalami kerusakan. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor bagaimana gambaran dari proses kerja antimikroba di dalam mengubah permeabilitas membran sel. Nah, yang ketiga, mekanismenya itu adalah menghambat kerja enzim. Nah, maksudnya di sini adalah di dalam sel itu tadi kan terdapat enzim dan juga protein yang membantu kelangsungan proses metabolisme, di mana banyak zat kimia itu telah diketahui dapat mengganggu reaksi biokimia, misalnya itu ada logam berat, golongan tembaga, perak, air, raksa, dan juga senyawa logam berat lainnya. Nah, yang mana umumnya itu efektif sebagai bahan antimikroba pada konsentrasi relatif rendah. Nah, tadi dengan adanya logam-logam tadi, maka di sini nantinya dia itu akan mengikat gugus enzim sulfihidril yang berakibat terhadap perubahan protein yang terbentuk. Misalnya itu penghambatan ini nanti juga dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya sel. Nah, yang keempat adalah menghambat sintesis asam nukleat dan juga protein. Nah, maksudnya di sini DNA, RNA, dan juga protein itu memegang peranan yang sangat penting di dalam sel, di mana beberapa bahan antimikroba dalam bentuk antibiotik, misalnya itu klorofenakol, tetralisme, pirumsin menghambat sintesis pada protein, sedangkan sintesis asam nukleat itu dapat dihambat oleh senyawa antibiotik, misalnya mitosinin. Nah, ini bila terjadi gangguan pada pembentukannya atau pada fungsi zat tersebut, maka ini nanti akan mengakibatkan
kerusakan total pada sel. Nah, di sini kita dapat melihat pada layar monitor gambar dari proses asam nukleat ini jika dia mengalami suatu gangguan, maka nantinya dia akan mengakibatkan kerusakan total pada sebuah sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ekstraksi umbi lapis bawang merah allium cepa. Nah, di sini metode yang digunakan dalam ekstraksi umbi lapis adalah dengan metode destilasi uap. Nah, di mana umbi lapis, bawang merah atau allium cepa ini yang telah diolah itu dimasukkan ke dalam labu destilasi, kemudian ditambahkan ke dalamnya aquades, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, hasil destilat yang berupa minyak atsiri tadi dan juga air kemudian ditambahkan kloroform agar terbentuk dua fase, yakni air dan juga kloroform yang mengikat minyak. Nah, di sini air itu dikeluarkan dari labu ukur menggunakan corong pemisah dan dilakukan evaporasi dengan suhu 40 derajat Celcius untuk menguatkan kloroform. Nah, di sini nantinya akan tertinggallah minyak atsiri murni tersebut. Nah, minyak atsiri inilah nanti yang akan digunakan di dalam bioaktivitas atau mengobati penyakit karies gigi pada mulut. Nah, adapun pembuatan medium pertumbuhan bakteri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah medium nutrien agar atau NA. Nah, medium yang digunakan di sini adalah nutrien agar atau NA, yang mana ini dilarutkan dalam 100 ml aquades. Nah, di sini cara membuatnya yaitu bahan tersebut nantinya ditimbang sebanyak 2,3 gram. Kemudian itu dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dan dilarutkan dengan aquades. Kemudian dipanaskan hingga larut. Setelah dia larut, maka pH medium itu diukur hingga 7,0. Selanjutnya itu disterilkan ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama kurang lebih 15 menit. Nah, yang kedua adalah dengan cara medium Bernhardt infusion broth atau disingkat dengan BHIB. Nah, di sini medium yang digunakan itu adalah BHI sintetik yang dilarutkan di dalam 100 ml aquades. Nah, adapun cara pembuatannya yaitu bahan tadi itu ditimbang sebanyak 3,7 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan ke dalam 100 ml aquades, kemudian diaduk hingga merata. Nah, selanjutnya ini disterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Dengan tekanan itu 2 atm selama kurang lebih 15 menit. Nah, di sini larutan itu dijaga pada kondisi pH-nya itu 7,4, di mana media cair ini kemudian ditempatkan di dalam tabung reaksi yang kecil. Nah, yang ketiga adalah dengan cara medium glukosa nutrien agar atau disingkat dengan GNA. Nah, medium yang digunakan adalah nutrien agar atau NA sintetik yang ditambah glukosa dan dilarutkan di dalam 200 ml aquades. Nah, adapun cara pembuatannya yaitu NA sintetik tadi itu ditimbang sebanyak 5,75 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan glukosa sebanyak 1 gram. Nah, setelah itu kita larutkan dengan aquades sebanyak 250 ml, kemudian dipanaskan hingga larut. Nah, setelah dari bahannya itu larut, maka pH medium itu diukur hingga 7,0. Selanjutnya itu kita sterilkan di dalam alat yang berupa autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanannya itu adalah 2 atm selama kurang lebih 15 menit. Nah, adapun uji bioaktivitas minyak atsiri umbi lapis bawang merah atau allium cepa ini terhadap bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi, yaitu di mana setelah lapisan atau base layer itu memadat, kemudian dimasukkan suspensi bakteri uji sebanyak 1 ml ke dalam 20 ml medium glukosa nutrien agar atau GNA. Nah, di sini kemudian itu
kita homogenkan dan dituang ke atas lapisan base layer atau lapisan di antara lapisannya dan dibiarkan memadat sebagai lapisan pembenihan atau seed layer. Nah, setelah tadi seed layer itu memadat, maka ke-6 buah pencaharian itu dilepaskan menggunakan pinset steril hingga membentuk sumur. Nah, di sini minyak atsiri dalam berbagai variasi konsentrasi, yaitu mulai dari 20%, 10%, 5%, sampai 2,5% bersama larutan kontrol positif, yaitu povidin iodin 1%. Dan juga di sini ada larutan kontrol negatifnya, yaitu DMSO atau dimetil sulfoksida. Nah, ini kita tuang ke dalam sumur tersebut masing-masing sebanyak 25 nanometer. 25 mikrometer. Kemudian cawan Petri tersebut diberi label untuk membedakan sampel yang diuji. Selanjutnya, kita inkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, jadi tadi ada pun bahan utama yang kita gunakan di dalam bioaktivitas ini adalah menggunakan minyak atsiri umbi lapis bawang merah atau allium cepa yang memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Nah, Streptococcus mutans ini merupakan sebuah bakteri gram positif yang bersifat patogen dan juga merupakan penyebab utama terjadinya karies pada gigi. Nah, di sini penggunaan minyak atsiri itu merupakan sebagai antibakteri yang mampu membunuh atau menghambat Streptococcus mutans penyebab karies. Nah, di sini zat aktif yang terkandung dalam minyak atsiri tadi yaitu berupa sikloalin, metialin, camferol, quercetin, dan juga fluoroglucin yang bersifat bakterisida. Di mana minyak atsiri yang terkandung di dalamnya itu yaitu zat aktif tadi merupakan hasil metabolit sekunder dari bawang merah allium cepa yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode ekstraksi destilasi uap. Nah, di sini allium cepa tersebut kemudian dilakukan penambahan pelarut kloroform sehingga destilat itu membentuk dua fase, yaitu ada air dan juga kloroform. Nah, di sini air dan juga kloroform itu kemudian dipisahkan menggunakan corong pisah. Selanjutnya itu dilakukan evaporasi dengan suhu 40 derajat Celcius sehingga diperoleh nanti minyak atsiri yang murni. Adapun rendaman minyak atsiri yang diperoleh dari hasil penyulingan itu yaitu 0,2% dari 830 gram berat kering dan juga 2 mili dari hasil penyulingan umbi lapis bawang merah allium cepa. Nah, adapun hasil uji bioaktivitas minyak atsiri umbi lapis bawang merah ini terhadap bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi, yaitu dalam uji daya hambat minyak atsiri umbi lapis bawang merah atau allium cepa terhadap bakteri Streptococcus mutans ini digunakan 4 konsentrasi dengan mengambil di atas KHM, yaitu 1,25% KHM-nya, yaitu 2,5%, 5%, 10%, dan juga 20%. Di mana sebagai kontrol positif yakni povidin iodin 1% dan juga dimetil sulfoksida atau DMSO sebagai kontrol negatifnya. Di sini media yang digunakan tadi adalah berupa glukosa nutrien agar atau GNA yang merupakan media yang kaya akan karbohidrat, yaitu glukosa yang mana ini sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri jenis Streptococcus mutans yang kemampuannya itu mengubah glukosa menjadi sukrosa. Nah, kemudian itu dilakukanlah hasil pengamatan uji daya hambat setelah inkubasi 24 jam dan 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, di sini kita dapat melihat dari monitor gambar dari hasil uji bioaktivitas minyak atsiri umbi lapis bawang merah atau allium cepa terhadap bakteri Streptococcus mutans dengan konsentrasi yaitu A 2,5%, B 5%, C 10%,
D 20%. Di sini dilakukan 2 kali percobaan. Yang pertama itu pada ulangan 1 atau percobaan 1, tadi dilakukan inkubasi 24 jam dan juga 48 jam. Nah, pada gambar di atas yang kita dapat lihat di layar monitor, ini setiap konsentrasi itu membentuk daerah zona hambat yang diameternya itu relatif hampir sama. Nah, kemudian di sini pada gambar kedua, nah di sini kita dapat melihatnya. Gambar kedua ini hasil uji bioaktivitas minyak atsiri umi lapis bawang merah allium cepa terhadap bakteri Streptococcus mutan dengan konsentrasi yaitu A 2,5%, B 5%, C 10%, dan D 20%. Di sini kontrol positifnya itu adalah berupa providin iodin 1% dan juga kontrol negatifnya itu atau DMSO pada inkubasi selama 24 jam dan juga 48 jam. Nah, di gambar kedua ini pada monitor kita, dan di sini itu terdapat zona bening yang berbentuk sekitar sumur pada media yang baik berisi berbagai konsentrasi minyak atsiri umi lapis bawang merah atau allium cepa maupun yang berisi povidin iodin 1% sebagai kontrol positifnya, terkecuali itu pada DMSO karena DMSO ini merupakan kontrol yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada minyak atsiri umi lapis bawang merah itu mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri Streptococcus mutans itu atau yang dapat menyebabkan karies pada gigi tersebut. Nah, di sini yang kedelapan ini saya menjelaskan tentang bagaimana efektivitas minyak atsiri ini atau minyak atsiri umi lapis bawang merah ini terhadap Streptococcus mutans atau penyebab karies gigi. Nah, adapun efektivitas minyak atsiri umi lapis bawang merah atau allium cepa ini sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya diameter zona hambat, yaitu sekitar 2,50%, 5%, 10%, 20%. Di mana konsentrasi Streptococcus mutansnya itu yaitu antara 24 jam, 48 jam, 54 jam, yaitu konsentrasi minyak atsiri umi lapis bawang merah atau allium cepa yang digunakan. Nah, sifat efektivitas dari minyak atsiri umi lapis bawang merah itu atau allium cepa ini disebabkan karena adanya zat aktif yang bersifat antimikroba yang terkandung oleh minyak atsiri, di mana minyak atsiri umi lapis bawang merah ini atau allium cepa ini memiliki senyawa kimia yakni tadi berupa heksil sulfida, metilpropil sulfida, metilpropil disulfida, etil isopropil disulfida, etilpropil disulfida, dipropil disulfida, dipropil trisulfida, triolana, dimetiltiopen, etil isopropil sulfon, heksilfuranon, metilfuranon, dan juga propan. Dan di sini merupakan bersifat antibakteri yang mampu merusak dinding sel tersebut, yaitu merusak membran sitoplasma, mendenaturasi protein sel, dan juga menghambat kerja enzim dalam sel tersebut. Nah, di sini minyak atsiri tersebut itu nantinya itu dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan bakteri yang dengan mengganggunya proses terbentuknya membran atau dinding sel, sehingga nantinya tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasanya ini juga dipengaruhi oleh kemampuan biologis dari bakteri Streptococcus mutans yang mampu merespon bahan antibakteri sehingga struktur dinding sel itu dari bakteri gram-positif yang tersusun dari lapisan peptidoglycan yang relatif tebal dapat mengganggu permeabilitas membran dan juga proses transportasi. Nah, di sini nantinya itu akan mengakibatkan hilangnya kation dan juga makromolekul dari sel sehingga pertumbuhan sel ini akan terganggu atau juga mati. Sehingga di sini peran dari minyak atsiri itu sangat penting, di mana minyak atsiri ini nantinya mampu merespon atau menghentikan akibat dari pertumbuhan bakteri pada Streptococcus mutan tersebut.
Jadi di sini minyak atsiri yang terkandung pada umbi lapis bawang merah itu akan menghambat atau mematikan pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan karies pada gigi. Nah, di sini jadi pada presentasi saya ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya minyak atsiri, umbi lapis bawang merah atau alium cepa itu memiliki sifat bakterisida yang karena mampu membunuh Streptococcus mutans penyebab karies gigi dengan tadi membentuk zat bening sebesar 23,7 milimikrometer pada inkubasi 24 jam. Kemudian diameternya itu meningkat, yaitu menjadi 24,6 mikrometer setelah inkubasi 48 jam. Nah, di mana bakteri dari Streptococcus mutans ini merupakan bakteri utama penyebab dari terjadinya karies gigi pada mulut kita. Nah, di sini nantinya mampu mengubah karbohidrat dan juga membuat suasana asam di dalam mulut. Karena bakteri ini mampu hidup secara aerob dan juga hidup secara anaerob, di mana dinding sel ini tersusun atas zat protein, karbohidrat, dan juga peptidoglikan yang tebal. Oleh sebab itu, bakteri ini termasuk di dalam kelompok yang bergram positif. Nah, jadi di sini ada bioaktivitas dari minyak atsiri pada umbi lapis bawang merah yang terkandung pada umbi lapis bawang merah itu sangatlah berperan penting atau sangat berpengaruh terhadap bakteri Streptococcus yang menyebabkan karies pada gigi. Baiklah, sampai di sinilah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.